wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Fanawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha, wa nafsin la tashba', wa 'ainin la tadma', wa amalin la turfa', wa min du'ain la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal ilma ladunni wal mashrabas safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyikal ma'sum. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, mu'takifin wal mu'takifat di Masjid Baitul Adli, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan kasih sayang, taufik dan inayah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan mudzakarah kita, kajian kita di zuhur ini masih dalam materi fikih yang berkaitan dengan aqsamul miyah atau pembagian air, di mana pada beberapa pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu yang disebut al-ma'ul musta'mal, yang mana air yang disebut dalam kategori musta'mal ini tidak bisa lagi digunakan oleh kita untuk bersuci, ya. Sedangkan yang masuk ke dalam tidak semua air yang telah digunakan untuk bersuci kemudian disebut sebagai ma'ul musta'mal. Akan tetapi ada kriteria dan ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah bahwa air menjadi mustakmal jika dia digunakan untuk bersuci yang hukumnya wajib, yaitu dalam hal ini wudhu wajib atau mandi wajib. Sedangkan apabila kita melakukan wudhu sunnah atau mandi sunnah, maka air yang telah kita gunakan tidak menjadi mustakmal, artinya kita bisa gunakan kembali untuk bersuci, ya. Kita wudhu sunnah atau bapak mandi untuk berangkat sholat Jumat atau mandi untuk hari raya Idul Fitri, maka air bekas yang digunakan untuk mandi tersebut selagi tidak bercampur dengan benda najis atau tidak tercampur dengan benda yang merubah warna, aroma dan rasa air tersebut, maka air itu masih bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua adalah air mustakmal yang digunakan untuk membasuh anggota yang wajib. Anggota yang wajib ini artinya anggota yang masuk ke dalam rukun. Kalau dalam hal wudu, ya, dalam hal wudu apa yang wajib? Membasuh wajah, kedua tangan sampai sikut, membasuh sebagian kepala, dan membasuh kaki sampai mata kaki. Dan basuhan wajib hanya pada basuhan pertama. Sedangkan basuhan kedua, basuhan ketiga hukumnya sunnah, ya. Selagi basuhan pertama sudah mencapai seluruh rukun, maka sudah cukup. Nah, basuhan pertama inilah yang menjadikan air yang digunakannya menjadi air mustakmal. Adapun air pada basuhan kedua, air pada basuhan ketiga yang statusnya sunnah, maka air yang menetes dari basuhan kedua dan ketiga tidak lagi disebut sebagai air mustakmal, sehingga bisa kita gunakan untuk bersuci, ya. Begitu juga dalam hal mandi janabah, apabila basuhan kita yang pertama atau dalam air yang telah digunakan untuk membasuh seluruh bagian yang wajib, maka air itulah yang disebut mustakmal. Adapun jika seluruh badan kita sudah terkena air, lalu kita pakai shampoo atau pakai sabun, lalu kita bilas yang pertama, itu namanya air mutagoyir. Air sudah berubah karena bercampur dengan zat yang nggak bisa dipisahkan. Udah bersih badan kita, udah bersih tubuh kita, udah nggak ada bekas shampoo, nggak ada bekas sabun, tapi masih kita pengen bilas lagi,
ya, maka bilasan yang selanjutnya itu masih dalam kategori air mutlak, bukan lagi air mustakmal, sehingga air itu bisa digunakan. Syarat yang terakhir untuk disebut air itu mustakmal apabila dia kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu apa maksudnya? 2 kulah itu adalah takaran air di mana air itu sudah disebut sebagai air yang banyak. Yang dalam hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Apabila air sudah sampai 2 kulah, maka dia tidak membawa najis. Artinya walaupun tuh air terkena najis, dia statusnya tetap air yang suci kalau 2 kulah. Tapi pertanyaannya, 2 kulah itu berapa liter? Dengan timbangan zaman sekarang, ini timbangan zaman Rasulullah, ya, perhitungan zaman Rasulullah. Sekali lagi kami senantiasa menekankan kepada para jamaah kita dalam hal pembelajaran fikih, setiap takaran atau hitungan yang ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menghasilkan perbedaan pada saat dikonversikan dalam hitungan saat ini, itu bukan sebuah permasalahan. Kenapa? Karena hitungan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih belum banyak hitungan yang bersifat akurat. Mayoritas hanya perkiraan saja. Misal kita dibilang ada ukuran 1 hasta. 1 hasta itu seberapa? 1 bentangan tangan kita. Tapi yang jadi pertanyaannya, 1 hasta ini ukuran bentangan tangan orang Arab apa tangan orang Ciledug? Akan beda, ya. Orang Arab tangannya secara genetik lebih panjang daripada, bukan panjang tangan ya, panjang tangan beda lagi nanti maknanya, ya, ditangkap polisi kalau panjang tangan, ya. Tapi orang Ciledug, orang kita, orang ras Asia, ya, atau orang Indonesia secara umum mungkin lebih pendek, sehingga ketika dikonversikan pada saat ini menghasilkan umumnya perbedaan hasil, sehingga ini tidak terjadi permasalahan. Maka ketika dibilang 2 kulah, berapa liter 2 kulah? Umumnya para ulama kita mengkonversikan saat ini mereka menggunakan bahasa takriban, kurang lebih, yaitu 217 liter, ya. Jadi kalau air sudah sampai debit 217 liter, sudah sampai ukuran 217 liter, bisa lebih sedikit, bisa kurang sedikit, kalau lebih udah pasti, maka itu disebut air yang banyak. Dia tidak terpengaruh dengan benda najis yang masuk ke dalamnya, kecuali jika merubah 3 sifatnya, rasa, warna, dan aroma. Nah, air yang mustakmal kalau dia kurang dari 217 liter, maka dia tidak boleh digunakan untuk bersuci karena sudah mustakmal. Tapi kalau air mustakmal digabung, ini air mustakmal dijadikan di satu wadah dan sampai pada 217 liter, maka statusnya berubah menjadi air mutlak, boleh digunakan kembali. Itulah di beberapa kesempatan kita sering menyampaikan kepada Dewan Kesejahteraan Masjid di beberapa masjid yang kita asuh kajian fikihnya, tolong drainase atau saluran wudhu dipisahkan dengan saluran tinja, dengan saluran MCK. Kenapa? Karena saluran wudhu itu masih bisa didaur ulang, ya. Karena air bekas wudhu jamaah kalau didaur ulang, ditampung di kolam atau di tempat yang besar yang bisa menampung air 217 liter atau lebih, berubah statusnya, tidak lagi menjadi air mustakmal, balik lagi jadi air mutlak, kembali lagi jadi air mutlak untuk kemudian bisa digunakan, yang mana hal ini bisa kita jadikan sebagai perwujudan penghematan air dan juga keramahan lingkungan. Karena terus terang aja kita ini sering sekali lalai terhadap nikmat Allah. Pada saat kita dikasih anugerah air, bukan pada saat kekeringan, Masya Allah, wudhu kita banyakkan yang terbuangnya ketimbang yang dipakai untuk wudhunya. Buka keran kenceng,
Sesekali aja kita tadang tangan kita itu, dan ketika air sudah penuh di telapak tangan kita, pada saat kita membasuh bagian yang wajib, berapa banyak air yang terbuang. Ya, itu kan sayang-sayang. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahsinu mujawaratan ni'am. Perbaikilah cara kalian berinteraksi dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan dibiarkan mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, ya, orang-orang yang senang menghambur-hamburkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia berada dalam paguyuban setan. Naudzubillah min dzalik. Baik, ini air mustakmal. Yang selanjutnya kita akan membahas air mutanajis. Ya, ada yang mengistilahkan air najis. Air najis itu air yang memang murni najis. Apa air yang murni najis? Satu, baul, air kencing, air seni. Yang kedua, madi. Yang ketiga, wadi. Ini adalah 3 jenis cairan yang keluar dari saluran bagian depan tubuh manusia selain dari mani. Kalau mani tidak najis. Ya, kita dalam madhab Syafi'i, mani itu hukumnya suci. Ya, kalau di Inggris mani itu duit. Jadi orang harus punya, ya. Jadi kita dalam madhab Syafi'i, mani itu hukumnya suci. Maka dari itu ini sebagai hukum kita sampaikan, kalau kita tidur kemudian keluar sperma kita, ya, kemudian kena sarung kita pakai tuh sarung buat sholat, nggak masalah. Kenapa? Karena al-maniyu aslu khalqil insan. Mani adalah, atau sperma adalah cikal bakal pembentukan tubuh manusia. Kalau kita katakan mani itu najis, berarti tubuh kita najis. Ya, kalau kita katakan mani itu najis, berarti tubuh kita najis. Dan juga hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di sarungnya itu terdapat mani, kemudian beliau gunakan sarung tersebut untuk melaksanakan sholat. Nah, selain itu, ya, 3 cairan yang lain, baul, air seni, madi adalah air yang keluar akibat kita terlalu kelelahan, sedangkan wadi adalah air yang keluar karena ada sedikit rangsangan syahwat, tapi bukan keluarnya billadzah wat tadafu, keluarnya bukan karena kenikmatan, maka itu semua hukumnya najis. Ini namanya al-ma'un najis, air yang memang murni najis, ya, cairan yang murni najis. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah al-ma'ul mutanajjis, air yang terkontaminasi atau bercampur dengan benda najis. Awalnya air mutlak, tapi dia bercampur dengan najis. Maka apa kata para ulama? Ya, kata para ulama berlandaskan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dengan sanadnya kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idastaiqadha ahadukum min naumihi, apabila salah satu di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasa, maka jangan dia celupin tangan dia ke dalam wadah, ya, sampai dia cuci dulu tangannya di luar wadah. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia nggak tahu tangannya pas dia tidur ngayapnya kemana. Bahasa kata begitu. Maka dari hadis ini para fuqaha mengambil sebuah kesimpulan. Satu, pada hadis ini terdapat dalil yang sangat nyata bahwasanya kalau kita nyelupin tangan kita ke dalam sebuah wadah yang mana tangan kita tersebut berpotensi ada terkena najis, maka air yang ada di dalam wadah tersebut akan berubah statusnya menjadi mutanajis. Ya. Yang kedua, kata para ulama, ina yang dimaksud di sini yang merubah status air hanya karena dicelup
lalu berubah statusnya menjadi mutanajis adalah al-ina'us shaghir, wadah yang menampung air kurang dari 2 kulah. Sehingga kalau wadah tersebut menampung air lebih dari 2 kulah, nggak masalah. Nah, oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, air kalau dia sedikit kurang dari 2 kulah terkena najis, langsung statusnya berubah menjadi mutanajis. Tidak peduli apakah warnanya berubah atau tidak, rasanya berubah atau tidak, aromanya berubah atau tidak. Mohon maaf, misalkan air 1 ember kecil, kecipratan 1 tetes darah atau 1 tetes air seni, berubah status air tersebut menjadi air mutanajis. Tapi kalau air dengan wadah yang besar, ya, air dengan wadah yang besar, maka untuk merubah status dia menjadi mutanajis diperlukan perubahan salah satu dari 3 sifat, antara rasanya, aromanya, atau warnanya. Selagi 3 hal ini tidak berubah, najis sebesar apapun di situ tidak mempengaruhi status air dan statusnya tetap menjadi mutlak. Misalkan air di kolam renang, jatuh di situ bangkai kambing, kambing yang bangkai, ya, atau bangkai hewan apapun jatuh di situ, bur, ya. Apa status air tersebut? Kalau airnya memang lagi penuh 2 kulah pastinya, cium aromanya nggak ada bau bangkai, rasanya masih tawar, warnanya nggak berubah, air suci, air suci. Empang gede, empang, tapi warna airnya butek, ada di situ bangkai kambing misalkan, apa hukumnya? Kita lihat aromanya nggak terpengaruh, rasanya masih sama, warnanya butek nih masalahnya. Buteknya air tersebut, atau butek bahasa keruh deh, ya, keruhnya air tersebut disebabkan apa? Apakah disebabkan oleh si bangkai ini? Bukan, karena memang air tersebut keruhnya min aslil khilqah, yang dipengaruhi oleh tanah yang ada di situ, maka air tersebut masih suci. Sama kayak Bapak misalkan wudhu di sungai, sungainya keruh, tapi keruhnya dikarenakan asal tanahnya, ya, asal tanahnya, bukan karena dia limbah dari pabrik atau limbah dari mana, itu masih sah kita wudhu di situ, nggak masalah. Jadi memang dalam masalah air ini dibilang rumit gampang, dibilang gampang ada rumitnya. Artinya dalam syariat tetap konsepnya seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Permudahlah dan jangan dipersulit, berilah kabar gembira dan jangan nakut-nakutin. Namun tetap dhawabit syar'iyah, kriteria-kriteria syariat yang ada di dalam hadis dan ayat-ayat Quran tidak bisa ditinggalkan, sehingga keringanan yang diberikan oleh syariat bukanlah keringanan yang kebablasan. Ini saya kira yang perlu kita sampaikan tentang masalah air mutanajis. Cukup sederhana, tinggal insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis najis itu apa saja. Secara klaster dia ada 3, ya, klaster najis, dan cara mensucikannya ada 3, mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladah, ya. Paling gampang diingat mughalladah karena cuman ada 2, sedangkan mukhaffafah cuman ada 1. Nah, yang mutawassithah ini yang paling banyak. Dalam hal ini kita mungkin akan menemukan beberapa hal yang menjadi yang bersinggungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari, yang seakan-akan kita anggap itu sesuatu yang kayaknya sulit, tapi ternyata dalam syariat itu adalah perkara yang mudah. Wallahu a'lam
bis-shawab. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa salahi kullil ahwal. Hadrati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maula Bilal al-badril mutalal an Allah ta'ala yaftah alaina futuhal arifin wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa yathabbit aqdamana ala qadamil habibil amin. Yubarik hadzal masjid wa man shalla fihi wa man i'takafa fihi wa man darasa wa darasa fihi wa man khadama fihi wa yanshur hadhil barakat wal khairat ila jami' aqtari baldatina wa ila jami' dzurriyyatina wa ila jami'i man fi diyarina wa ila jami' ahli hadhil baldah minal muslimin wal muslimat. Allah ta'ala yaj'al baldatana baldatan aminatan mutmainnah tajri fiha ahkamullahi wa sunnatu rasulih ala hadhihi niyyah wa ala ma nawbihil hadiruna fi hadzal masjid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi